Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudil wudu'i. Pasal menjelaskan tentang fardu wudu. Pasal menjelaskan tentang fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Wa huwa adapun wudu bi dhammil wawi dengan dibaca dhammah wawunya. Dengan dibaca dhammah wawunya fil ashhari dalam pendapat yang masyhur, fil ashhari dalam pendapat yang masyhur, ismun yaitu nama, ismun yaitu nama lil fi'li untuk sebuah aktivitas, untuk sebuah aktivitas pekerjaan kita membasuh muka, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki, itu namanya aktivitas itu dinamakan wudu. Wa huwa adapun wudu al muraduhuna yang dimaksud di sini, al muraduhuna yang dimaksud di sini. Wa bi fathil wawi dan dengan dibaca fathah wawunya, wa bi fathil wawi dan dengan dibaca fathah wawunya, ismun yaitu nama, lima yutawaddau bihi, lima yutawaddau bihi untuk alat yang digunakan wudu, untuk alat yang digunakan wudu. Kalau kita membaca wadu, bukan wudu tapi wadu, wawunya dibaca fathah, itu adalah nama untuk alat yang digunakan wudu, yaitu apa? Bisa air, bisa debu. Nah itu. Wa yashtamilu dan mencakup al awwalu yang pertama. Yang pertama itu apa? Yaitu wudu. Dengan dibaca dhammah wawunya mencakup apa? Ala furudin, atas beberapa fardu, beberapa rukun, wasunanin dan sunnah-sunnah, rukun-rukun fardu dan sunnah-sunnah fardu. Wadakaro dan telah menyebutkan, al musannifu, musannif pengarang kitab, matannya, matan itu yang di atas itu namanya matan. Telah menyebutkan al furudo, fardu wudu, fardu wudu, rukun wudu, fi qaulihi dalam ucapan musannif, fi qaulihi dalam ucapan musannif, wa furudul wudu'i adapun fardu wudu, rukun wudu berapa? Sitatu asya'a, 6 perkara. Ada 6 perkara. 6 perkara itu apa? Yang pertama, ahaduha salah satunya, yang pertama di sini apa? An-niyatu niat, niat. Wa haqiqatuha adapun definisi sebenarnya niat, adapun hakikat niat, hakikat definisi yang asli itu apa? Hakikat niat, adapun hakikat niat syar'an di dalam syara', yaitu dalam istilah Islam. Niat itu apa dalam istilah Islam? Mungkin kalau kita dalam bahasa kan niat itu adalah menyengaja sesuatu, itu ketika dalam bahasanya. Nah, ketika dalam syariat qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, qasdu syai'i menyengaja sesuatu, muqtarinan dengan dibarengkan, dengan dibersamakan, bi fi'lihi dengan perbuatannya, menyengaja sesuatu dengan disertai pekerjaannya. Paham? Dengan disertai bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Fa in taraha, maka apabila dia lambat,
Dia niat dulu, habis itu dia lambat untuk mengerjakannya itu. Anhu dari pekerjaannya, sumia maka dinamakan azman azam. Azman itu keinginan atau tekad. Jadi kalau ada orang sudah punya niat tapi tidak dilakukannya, itu berarti tekad, bukan niat. Itu berarti keinginan. Baru keinginan dinamakan tekad, bukan niat. Watakunu dan ada an-niyatu niat. Niat itu berada di mana? Inda ghusli awali juz'in. Ketika membasuh permulaan anggota. Ketika membasuh permulaan anggota atau permulaan bagian minal wajhi dari muka. Yaitu muqtarinatan bidzalikal juz'i. Muqtarinatan dengan dibersamakan bidzalikal juz'i dengan bagian tersebut. La bi jami'ihi, tidak dengan semuanya. Tidak dengan semuanya. Kalau kita semuanya kan repot. Nggak bisa kita membersamakan niat dengan membasuh semua wajah. Itu repot, sulit sekali. Pasti ketika kita membasuh muka pasti akan terkena sebagian dulu. Nah, habis itu kita meratakan. Nah, ketika kita membersamakan untuk semua membasuh muka semuanya itu sulit sekali. Makanya cukup dengan sebagian. Wala bima qablahu, dan tidak bisa dengan sebelum membasuh wajah. Nggak bisa kita niat sebelum membasuh muka, itu tidak dianggap, wudhu orang tersebut tidak dianggap, berarti tidak sah. Wala bima ba'dahu, dan tidak dengan setelahnya, dan tidak dengan setelahnya, setelah membasuh wajah, ya nggak sah. Fayanwi maka niat al mutawaddi'u orang yang wudu. Niatnya apa? Inda ghusli ma dzukir. Niat inda ghusli ma dzukira, ketika membasuh yang telah disebutkan. Apa yang disebutkan? Membasuh wajah. Niatnya apa Ustaz? Niatnya raf'a hadasin, menghilangkan hadas. Min ahdathihi, dari beberapa hadas. Hadas itu apa? Hadas itu yang menyebabkan dia batal wudu. Itu namanya hadas. Apa itu? Ya bisa keluar gas, bisa menyentuh lain jenis, bisa tidur, bisa hilang ingatan, dan lain sebagainya. Itu makanya hadas. Au yanwi atau dia niat istibahata muftakirin, yang memperbolehkan untuk yang membutuhkan ila wudu'in pada wudu. Niat untuk diperbolehkan kepada yang membutuhkan wudu. Nah, itu boleh. Au yanwi fardhu wudu'in, atau dia niat fardu wudu. Nawaitu fardhu wudu. Sah berarti. Saya niat kefarduan wudu, sah. Awil wudu'a, atau dia niat awil wudu'a, atau niat wudu. Cukup saya niat wudu, udah selesai. Fakot saja, niat wudu saja boleh. Awit toharota, atau niat suci. Awit toharota, atau niat bersuci anil hadasi, dari hadas. Niat bersuci dari hadas.
sah. Fa in lam yakul, maka apabila dia tidak mengucapkan anil hadasi, dari hadas. Tadi kan dia niatnya kan saya niat bersuci. Habis itu diam. Habis itu tidak melanjutkan kriterianya apa. Dia tidak ngomong bersuci dari hadas. Dari hadasnya dibuang. Lam yasihha, maka tidak sah. Orang wudhu cuma niat saya niat bersuci, tidak sah. Sebenarnya bersuci itu macam-macam. Ada suci dari hadas, ada suci dari najis dan lain sebagainya. Nah, ketika dia ngomong atau niat cuma bersuci aja, maka tidak sah. Sebenarnya belum jelas. Wa idza nawa, dan apabila dia telah niat ma yu'tabaru, niat sesuatu yang telah dianggap tadi, niat wudu, niat untuk diperbolehkan yang membutuhkan wudu, kemudian niat menghilangkan hadas tadi yang sudah disebutkan. Wasyaraka, dan dia menyertakan ma'ahu bersama niat tadi, menyertakan apa? Niyata tanadzufin, niat bersih-bersih, niat supaya bersih, niat cuci muka misal. Au tabarudin, atau dengan disertai niat biar adem, biar dingin, ngedingin dulu cuci muka. Soha, maka sah wudunya. Ada orang niat wudu plus niat cuci muka plus niat biar dingin, biar adem. Nah, itu berarti apa? Sah wudunya. Oke. Kemudian yang kedua, wasani, adapun yang kedua, ghuslu jami'il waji, membasuh seluruh wajah. Wahadduhu, adapun batasan wajah, tulan, secara memanjang, ma baina manabiti sya'ri ra'si, yaitu antara tumbuhnya rambut kepala, ghaliban secara umum, wa akhiril lahyaini, dan akhirnya tulang rahang. Wa akhiril lahyaini, dan akhirnya dua tulang rahang. Nah, itu namanya batasan wajah ketika memanjang atau tingginya dari mana, dari tulang rahang ini sampai ke tumbuhnya rambut secara umum. Artinya secara umum ya otomatis tumbuh rambutnya itu normal. Wahuma, lahyan itu apa? Wahuma, yaitu al-azmani, dua tulang alladani yumbitu, yang tumbuh alaihima, atas keduanya. Apa yang tumbuh? Al-asnanu, gigi as-sufla, yang gigi geraham. Nah, itu berarti apa? Berarti tulang gigi geraham itu namanya tadi yajtami'u, kumpul, muqaddamuhuma, yajtami'u, kumpul, muqaddamuhuma, bagian depannya, fid daqani, di dagu. Kalau bagian depannya adalah batasannya adalah dagu ini, tempat tumbuhnya jenggot, dagu. Wa muakhiruhuma, adapun batasan akhirnya mana? Fil uduni, di telinga. Otomatis telinga itu adalah batasan akhir daripada wajah. Wa hadduhu, adapun batasan wajah, ardhon, secara melebar. Batasan wajah yang melebar itu mana? Ma bainal udunaini, yaitu antara dua telinga. Ini berarti apa? Batasan wajah secara melebar. Wa idza kana, dan apabila telah terdapat
apabila telah terdapat alal wajhi atas wajah. Di permukaan wajah ini terdapat sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Khafifun, yang tipis. Khafifun, yang tipis. Terdapat rambut tipis-tipis. Nah, itu gimana? Au kathifun, atau rambut yang tebal. Tumbuh tebal seperti jenggot, seperti yang lainnya itu. Wajaba, maka wajib isolul ma'i. Isolul ma'i, menyampaikan air ilaihi ke rambut tersebut, ma'al basyarati, beserta kulit. Ma'al basyarati, beserta kulit. Allati tahtahu, yang di bawah rambut. Ketika ada orang di mukanya itu ada rambut-rambutnya, rambut-rambut tipis atau rambutnya tebal selain jenggot, itu wajib dibasuh semuanya. Walaupun panjangnya berapa meter, wajib semuanya dibasuh. Kecuali kalau jenggot nanti apa hukumnya lain lagi. Nah, di sini wa amaliyatu rajuli, adapun jenggot lelaki. Jenggot lelaki, khusus lelaki. Kalau perempuan gimana? Nggak bisa. Jenggot lelaki al-kasifatu, yang lebat. Al-kasifatu, yang lebat, tebal. Bi an lam yaro, batasan tebal itu bagaimana? Bi an lam yaro, dengan sekira tidak bisa dilihat. Bi an lam yaro, dengan sekira tidak bisa melihat. Melihat al-mukhatibu, orang yang diajak bicara. Al-mukhatibu, orang yang diajak bicara, tidak bisa melihat apa? Basyarataha, kulitnya. Basyarataha, kulitnya. Min khilaliha, dari sela-sela lihyah, dari sela-sela jenggot tadi. Ketika orang itu ngobrol di depan kita, ngobrol secara wajar, duduk di depan. Ketika orang yang kita ajak ngobrol kok masih melihat kulit jenggot ini, otomatis itu dinamakan jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tipis wajib dibasuh secara seluruhnya, rambut dan kulitnya wajib. Namun apabila orang yang kita ajak bicara tidak bisa melihat kulit jenggotnya, maka itu dinamakan jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin. Berbeda halnya dengan jenggot perempuan. Wahunsa, dan jenggot orang banci. Orang banci itu orang yang memiliki dua kelamin. Fayajibu, maka wajib isolul ma'i, menyampaikan air li basyaratihima, kepada kulit keduanya, kepada kulit dua orang tersebut, perempuan dan orang banci. Walau kasufa, walaupun jenggotnya tebal. Walau kasufa, walaupun jenggotnya tebal. Wala budda, dan wajib. Wala budda, dan wajib ma'a ghuslil wajhi. Ma'a ghuslil wajhi, serta membasuh wajah. Min ghusli juz'in minar ra'si. Min ghusli juz'in, dari membasuh sebagian. Dari membasuh sebagian minar ra'si, dari kepala. War raqabati, dan leher. War raqabati, dan leher. Wa ma tahta dzaqani, dan suatu di bawah dagu. Suatu yang di bawah dagu. Nah, di samping kita membasuh muka secara merata, kita juga wajib membasuh bagian daripada kepala. Rambutnya kena sedikit-sedikit. Kemudian lehernya kena, dan juga jangan sampai ketinggalan dagu dan di bawahnya itu yang mau ke leher. Nah, itu itu berarti wajib. Di bawah dagu sampai leher itu berarti wajib dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.